Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nunung Nur Hasanah dengan NIM 34021902556. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas komputer bisnis 2 pada pertemuan ke-9, yaitu tentang menghitung reliabilitas. Reliabilitas atau reliability merupakan keterpercayaan menunjuk pada pengertian apakah sebuah instrumen dapat mengukur sesuatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Kita mengenal ada dua jenis reliabilitas, yaitu reliabilitas eksternal dan reliabilitas internal. Pada tulisan ini, kita hanya membatasi dengan membahas mengenai reliabilitas internal. Ada beberapa teknik reliabilitas, yaitu ke dalam prosedur konsistensi internal. Di antaranya banyak digunakan adalah teknik belah dua atau split half. Menurut Sakaran, secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,70 bisa diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik. Untuk unjuk kerjanya, yaitu bagaimana menghitung reliabilitas, yaitu yang pertama, menyiapkan hasil kuesioner dalam bentuk tabel. Yang kedua, pisahkan instrumen genap dan ganjil. Yang ketiga, hitung skor total instrumen genap dan instrumen ganjil. Yang keempat, buat rekapan total skor ganjil genap. Kemudian yang kelima, baru ditemukan reliabilitas dengan menghitung korelasi genap dan ganjil dengan menampilkan data analisis. Klik kanan di area menu ribbon, klik Customize Quick, Add-ins, Analysis, Toolpack, Go, kemudian Checklist. Nah, pada data analisis ini biasanya tidak muncul secara otomatis, yakni harus diinstal terlebih dahulu. Nah, setelah diinstal, baru memulai menghitung dengan klik data analisis, kemudian pilih correlation, input range, checklist label in first row, kemudian output ring, lalu OK. Baik, langsung saja ke contoh soalnya. Nah, di sini sudah tersedia tabel kuesioner dari kualitas pelayanan pramuniaga dari pertemuan kemarin yang menghitung frekuensi dan juga validitas instrumen. Nah, sekarang akan mencari reliabilitas dengan cara memisahkan dulu antara yang ganjil dan yang genap. Caranya itu setelah dipisahkan seperti ini antara ganjil dan genap, kita akan menghitung jumlahnya dengan autosum. Untuk yang genap juga sama. Setelah itu, setelah ditemukan jumlahnya, kita rekap jumlahnya dari ganjil dan genap sama dengan jumlah ganjil, enter. Untuk yang genap sama dengan
jumlah genap, enter. Setelah itu kita tentukan reliabilitasnya dengan masuk ke data analisis, correlation, input range-nya, checklist labels in per slow, output range mau disimpan di mana datanya, disimpannya di sini di U, kemudian oke. Hasilnya adalah 0,73769 dan dibulatkan menjadi 0,74. Jadi, diperoleh angka reliability pada variabel kualitas pelayanan adalah 0,74. Artinya, tingkat kepercayaan hasil jawaban responden adalah baik. Nah, selanjutnya, reliabilitas jumlah pengunjung. Nah, di sini juga sama menggunakan data dari pertemuan kemarin. Kita pisahkan dulu antara ganjil dan genap. Selanjutnya kita jumlahkan dulu autosum yang genap juga sama. Autosum. Kemudian kita rekap total ganjil dan genap sama dengan jumlah ganjil, enter. Kemudian jumlah genap, enter. Lalu diblok dan tarik ke bawah. Selanjutnya menghitung reliabilitasnya sama menggunakan data analisis. Kita masuk ke data analisis, correlation, oke. Nah, ini datanya sudah sama ya. Lalu oke. Nah, hasilnya adalah 0,786917. Jadi, diperoleh angka reliability pada variabel X2 yaitu jumlah pengunjung adalah 0,79. Kita diambil bulatnya saja 0,79. Artinya, tingkat kepercayaan hasil jawaban responden adalah baik.
Kemudian yang selanjutnya untuk jumlah pembeli, yaitu reliability variabel Y. Kita pisahkan dulu yang ganjil dan genapnya. Baik, selanjutnya dijumlahkan untuk ganjil, untuk data yang ganjil di autosum. Kemudian untuk data kuesioner yang genap di autosum. Selanjutnya rekap total jumlah ganjil, enter. Rekap total jumlah genap, enter. Di blok, kemudian tarik ke bawah. Nah, selanjutnya menghitung reliabilitas dengan data analisis. Caranya masuk ke data analisis, correlation, lalu oke. Hasilnya adalah 0,802395. Nah, untuk kesimpulannya, kita copy dari sini. Ini adalah data yang sudah saya kerjakan ya. Jadi hasilnya sama. Nah, jadi diperoleh angka reliability pada variabel jumlah pembeli adalah 0,80. Artinya, tingkat kepercayaan hasil jawaban responden adalah baik. Nah, jadi untuk reliability variabel X1, X2, dan juga Y sama-sama dikatakan baik pada tingkat reliabilitasnya. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.